masih denganmu. Tolong jangan kau katakan tak suka, jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang saudara pemirsa. Ya, senang sekali kalau bisa hadir kembali di Ngape? Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi bersama saya Afifah Asma. Dan saya Said Hussein. Tadi sudah dibuka satu persembahan lagu oleh Nawei. Senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir untuk menghantarkan bahasan dan juga informasi-informasi. Dan tentu saja hari ini kami senantiasa mengingatkan Anda untuk taat pada penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi yang kian terkendali. Iya, betul. Tapi sebelum kita berbincang-bincang nih, Yes. pemanasan dulu kita Boleh, Said dengan silakan. pantun ya. Pantun. Iya. Silakan Viva deh punya pantun hari ini. Iya, betul. Membawa karet dijual ke kota. Cakep. Sekalian beli cengkeh dan buah kuini. Cakep. Yuk update informasi kita bareng Ngapeh edisi hari ini. Nah, itu dia pantun dari Afifa. Jadi biar hemat kita pantunnya satu aja ya. Biar gak makan banyak waktu Iya. ya. Karena hari ini tema bahasan kita ini spesial. Ini terkait dengan apa yang saat sekarang sedang marak terjadi ya Iya. di lingkungan sekolah. Yaitu membahas mengenai pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Betul. Tapi sebelum itu kita ada berita pengantar ya Said ya. Ya, kita punya informasi pengantarnya dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya. Kasus bullying di Indonesia sudah sering sekali terdengar, bahkan ada juga yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu menghentikan bullying harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu keluarga maupun sekolah. Bullying harus dihentikan sekarang sesegera mungkin, karena dampaknya sangat luas sekali, mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak. Jenis-jenis bullying sangat beragam, mulai dari bullying secara fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Terlebih anak-anak zaman sekarang yang sudah sangat dekat dengan dunia digital, cyberbullying rentan sekali terjadi melalui media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan cara mencegah bullying baik di sekolah, rumah, maupun di dunia maya. Bullying adalah sikap atau perilaku agresif yang terjadi secara terus-menerus di mana satu atau sekelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korbannya secara fisik maupun emosional. Jadi perundungan atau bullying tidak hanya sebatas gangguan secara fisik, tetapi juga mental atau emosional. Oleh karena itu banyak pihak seperti orang tua, guru, atau masyarakat luas harus memahami apa itu bullying. Dan hal ini bertujuan agar supaya tindakan perundungan atau bullying dapat dihindari. Kita sebenarnya sangat prihatin ya kondisi bullying ini sampai memakan korban Afifa. Iya, betul. Apalagi lingkungan sekolah. Dan kita coba menggalinya bersama dua narasumber yang akan kita undang di studio. Yang pertama beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Dan Ibu Miranti Rashid MPSI sebagai psikologi. Oke, Ya. silakan Pak Barlin dan Ibu Mira boleh bergabung bersama kita. Selamat datang Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Bapak. Silakan, Bapak boleh di Datang, sini, Ibu Ibu. boleh di sana. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak Barlin dan Ibu Mira sudah berbagi untuk kita hari ini dan juga siap untuk menyampaikan banyak informasi mengenai bullying. Ke Dinas Pendidikan dulu, kalau Pak Barlin melihat kondisi saat sekarang Pak, maraknya kondisi bullying di sekolah, ini nggak cuma dari tingkat SMP loh Pak, dari tingkat SD loh Pak, sampai ke perguruan tinggi, bahkan ada yang sampai Bu Mira, sampai ke pekerjaan pun Ya. mendapatkan bullying. Nah, tanggapan Bapak sendiri melihat kondisi ini di sekolah, khususnya SMP, silakan Pak. Iya, terima kasih. Maraknya kasus bullying ini kan sebenarnya bukan hanya kita lihat tadi contoh di tayangan, tapi juga sudah menjadi perhatian kita bersama. Sampai-sampai Pak Mas Menteri itu mengatakan ada 3 dosa pendidikan yang menjadi tugas beliau untuk bisa menuntaskan. Salah satunya adalah kekerasan terkait dengan bullying tadi. Yang kedua juga ada kekerasan seksual, dan yang ketiga itu adalah masalah intoleransi. Nah, artinya apa? Ini sudah menjadi
program pemerintah untuk serius ya, bahwa ini harus menjadi perhatian. Selama ini kita terlena ya dengan kegiatan rutin, yaitu misalnya di sekolah hanya mengajarkan ilmu-ilmu, mengejar nilai. Nah sekarang ternyata ada kasus ya, tadi disampaikan marak tidak hanya di SMP, juga di SD. Nah kami menyikapi dari Dinas Pendidikan, kita membuat kebijakan bahwa sebelum belajar itu sekolah harus dari awal sudah harus memetakan perilaku-perilaku yang mendorong pembelajaran berjalan baik atau tidak. Nah, jadi ketika setelah PBDB itu biasanya ada satu masa orientasi belajar MPLS ya. Disitulah guru siapapun itu, tidak hanya guru BK tapi semua guru harus memberikan pemahaman terhadap bahaya bully gitu. Karena begitu bully ini terjadi di satu sekolah, maka dampaknya seperti tadi sampaikan sangat luas ya, tidak hanya akademis tapi juga psikologis. Dia jadi rendah diri, tidak mau belajar, atau justru akan mengikuti ya para pembuli. Nah ini dari Dinas Pendidikan itu sudah melakukan sosialisasi. Jadi selama setahun itu pasti ada 2 kali ya kita mengadakan, sebelum masa MPLS dan yang kedua di akhir tahun seperti ini biasanya kita juga sampaikan data-data. Nah contoh di Samarinda ini kan tertinggi ya kasus kekerasan, hampir 300 kasus kekerasan itu terjadi dalam setahun. Nah artinya apa? 1-2 hari itu pasti ada 1-2 kasus. Dan itu seperti apa namanya itu gunung es ya, yang terlihat di atas kan Baik-baik hanya saja. yang Iya. dilaporkan. Iya. Sementara bullying yang tidak terlaporkan itu justru lebih banyak. Nah, jadi kami berharap bahwa sekolah harus memiliki kebijakan secara tegas bahwa yang disebut dengan bully itu no way ya gitu ya, tidak boleh dibiarkan. Nah itu, jadi kita sudah melakukan sosialisasi dan mudah-mudahan ada dampak ya, apalagi malu juga nih Kota Samarinda menjadi kota yang paling tinggi tingkat kekerasan di Kalimantan Timur gitu. Oke, dari Bu Mira sendiri sebagai psikolog kan kasus bullying ini kan banyak di usia 13, 14 tahun, usia-usia anak SMP lah ya. Bagaimana Bu Mira sendiri melihat perkembangan anak untuk usia anak SMP ini sekarang? Iya, jadi pada dasarnya sebenarnya usia remaja di usia 13 sampai 14 tahun mereka berada dalam fase transisi, di mana dari fase anak-anak menuju dewasa. Tapi di antara fase transisi itu memang pergolakan dirinya semakin besar. Ada rasa agresivitas yang besar sehingga, atau proses juga pencarian jati diri sehingga membuat dia itu menjadi kurang mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, kenapa saya bilang kurang mampu mengontrol? Karena rata-rata perilaku atau masalah bullying yang ada terjadi di usia remaja itu akibat mereka tuh bercanda yang mungkin bagi mereka itu lucu padahal sebenarnya menyakitkan bagi orang lain gitu. Jadi rata-rata banyak yang aku kan cuma bercanda aja kok, baper sih gitu biasanya gitu. Jadi memang anak-anak itu dan juga kurang mampu mengontrol energinya, terjadi pemukulan, kemudian juga kekerasan yang mungkin juga mengakibatkan kejadian kekerasan fisik. Mungkin yang kekerasan fisiknya bisa terlihat ya. Yang tidak bisa terlihat adalah kekerasan verbal. Nah ini yang ejek-ejekan, kemudian juga penghinaan dan sebagainya yang akhirnya membuat si korban menjadi seperti tidak berdaya lagi gitu. Jadi merasa akhirnya rendah diri dan tidak mau mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah dan sebagainya. Gitu. Pak Barlin, apa sebenarnya konten yang menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan pada masa orientasi? Apa saja yang diberikan oleh Dinas Pendidikan agar anak-anak ini paham bahwa mereka di sekolah itu harus seperti ini, berlaku seperti ini, Pak Barlin? Iya, jadi masa orientasi sekolah itu seharusnya diisi dengan kegiatan memperkenalkan program-program yang ada di sekolah, termasuk tata tertib, kemudian kebijakan-kebijakan sekolah, sehingga anak-anak itu ketika memasuki suatu sekolah yang baru, dia tahu rumah barunya ini memiliki budaya apa yang harus mereka teruskan, yang harus mereka antisipasi. Nah, dengan adanya pengenalan terkait bahaya bully, itu kan membuat mereka mungkin ya ketika sebelum masuk di sekolah itu mereka terbiasa nih waktu mungkin SD ikut-ikutan ngebully, begitu masuk SMP misalnya atau di SMA harus berubah. Karena kalau saya mengikuti perilaku yang tidak baik itu, maka nanti akan berpengaruh pada diri saya maupun teman-teman saya. Nah, jadi masa pengenalan orientasi itu tidak kita isi dengan
kegiatan yang rumit-rumit, tapi justru memperkenalkan apa sih kebiasaan yang harus kita lakukan di rumah baru kita. Kalau saya menjadi seorang korban ya, misalnya bully, saya harus lapor siapa, saya harus bicara dengan siapa. Nah, sehingga akhirnya anak-anak itu tahu, terbuka gitu. Ketika menghadapi masalah, mereka tidak lari ke teman-teman yang di luar dari sekolah, yang justru bisa mungkin membawa ke tingkat yang lain, seperti penggunaan narkoba atau stres gitu ya. Tetapi mereka ada orang dewasa yang akan menjadi teman. Makanya ada kayak kegiatan seperti siaga kependudukan. Nah, siaga kependudukan ini kami sosialisasikan supaya anak itu merasa bahwa mereka sadar. Setelah saya belajar ini, saya akan jadi penduduk yang bagaimana. Nah, tentu yang kita harapkan pertama, mereka anti bully. Yang kedua, harus memperhatikan gizi ya, makanan. Kemudian juga harus bisa menghindari hal-hal yang mengarah kepada penggunaan narkoba atau zat-zat yang ini ya. Juga bagaimana program-program sekolah itu bisa memberikan aspirasi kepada anak. Kalau dia suka bola, nah bola atau futsal atau kegiatan lain itu jadi channel untuk energi dia yang dikatakan tadi Bu Mira tadi menggebu-gebu gitu, ya di usia remaja itu kan. Nah, itu bisa tersalurkan. Mereka ketemu teman-teman yang satu komunitas, dan juga misalnya mengurangi stres karena belajar akademis terus kan gitu. Perlu juga ada yang rileks-rileks atau seni, baca puisi atau musik gitu kan. Nah, jadi ini harus ada aktualisasi sebenarnya ya. Betul sekali. Jadi kita memang harus merubah ya. Kalau dulu cara pandangnya nilai, kalau sekarang adalah perubahan perilaku. Oke. Dari kacamata Bu Mira sendiri, apa yang menjadi pemicu anak-anak usia remaja itu melakukan bullying? Selain tadi yang dikatakan Bu Mira, karena dia masih konteksnya bercanda, ya. Silakan. Jadi memang ada beberapa penyebab yang terjadinya munculnya ada masalah bullying itu sendiri. Yang pertama, contoh, jadi apa yang dia lihat, apa yang mereka tonton. Sekarang tayangan-tayangan dan juga games atau permainan-permainan rata-rata banyak yang menghadirkan kekerasan-kekerasan yang mungkin akhirnya ditiru oleh para pelaku bullying, sehingga bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang normal. Ketika mereka melakukan di game kekerasan sudah terbiasa dengan hal itu, kemudian dia melihat di dunia nyata, kayaknya normal aja nih aku kalau melakukan hal yang sama ketika di games itu gitu. Jadi memang perilaku tontonan, kemudian juga orang-orang di sekitar mereka, kemudian orang-orang di sekitar yang mencontohkan perilaku bullying yang sama, sehingga hal itu terjadi berulang kali pada dirinya. Awalnya dia hanya sebagai bystander atau menyimak, jadi melihat terjadinya perilakuan bullying itu. Tapi lama-lama karena dia menganggap bahwa sesuatu itu terus terjadi, akhirnya menganggap itu suatu hal yang normal, sehingga dia akhirnya menjadi pelaku juga di balik proses masalah bullying itu tadi. Yang kedua, perlakuan bullying ini kadangkala tidak terdeteksi. Tadi betul kata Pak Bardin bahwa kadang tidak terdeteksi, korban itu tidak mau melapor, sehingga pelaku ini terus-menerus menjadi karena dia bullying itu terjadi ketika satu orang superior, jadi merasa superior di atas orang lainnya, sehingga ketika orang yang lemah ini tidak melaporkan, dia akan selalu merasa superior, sehingga perilaku bullying itu terus berulang kembali, terus terjadi gitu, karena tidak ada efek jera dari untuk si pelaku itu tadi gitu. Oke. Nah, terus Ibu, kalau misalnya kita melihat sebenarnya kalau menurut kacamata saya yang sederhana ini, rasa-rasanya kalau kita melihat sekolah itu harus memperbaiki ataupun juga merubah kasus bullying itu nggak fair. Karena keluarga itu juga sebenarnya punya peran ya. Kayaknya kalau dititipin anaknya supaya anaknya jadi pinter dan punya punya perilaku baik, kan kayaknya hanya berapa jam aja di sekolah ya Bu. Nah, apakah background keluarga itu juga sebenarnya punya pengaruh besar untuk tumbuh kembang anak-anak? Iya, betul. Jadi memang kalau untuk kasus bullying ini memang sebenarnya perlu penanganan multisektor gitu ya. Jadi nggak hanya dari pihak sekolah saja atau dari pihak dinas pendidikan juga atau yang membuat kebijakan, tapi juga memang dari keluarga gitu. Jadi salah satunya adalah perilaku pola asuh gitu, yang pola asuh yang diterapkan di rumah oleh keluarga.
pengasuhan keluarga yang cenderung permisif, yang apa-apa boleh, apa-apa iya, tidak ada aturan di rumah, sehingga tidak ada proses disiplin pada anak yang ketika harusnya ketika di sekolah itu berperilaku seperti ini. Nah, sementara Jadi sebenarnya di keluarga tuh kalau menegakkan aturan tuh sah-sah aja ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, oke. Harusnya ada aturan yang jelas gitu. Oh, kamu kalau tidak boleh menyakiti orang lain, tidak kalau kamu mau minta sesuatu ngomong baik-baik dan sebagainya, bukan dengan cara kekerasan misalnya. Jadi memang harus ada aturan, proses disiplin positif yang ada di rumah itu harus ditegakkan lagi gitu sebenarnya. Untuk pencegahan bullying yang terjadi di rumah seperti itu. Oke, dari Dinas Pendidikan sendiri Pak Barlin, apakah ada sosialisasi rutin untuk melakukan ke sekolah-sekolah dalam edukasi tentang bullying ini, ataukah hanya ketika sedang ada kasus marak yang terjadi seperti itu? Iya, jadi ada dua ya. Yang pertama, kalau sosialisasi kita selalu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena mereka memiliki para ahli yang biasa menangani kasus-kasus seperti bullying ya. Jadi setahun itu minimal 2 kali kita adakan, di awal tahun dan juga di akhir tahun seperti ini. Nah, terkait dengan kasus-kasus, kita juga selalu terlibat misalnya menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setiap hari, bahkan hari ini kita juga menangani kasus-kasus seperti itu. Artinya Dinas Pendidikan tidak hanya menerima laporan, tapi kita langsung menjembatani, mencarikan formula-formula yang tepat. Karena kalau diputuskan di bawah bagaimana menyelesaikan, tapi di atas kebijakan tidak mendukung, maka nanti akan terjadi lagi gitu. Jadi kita memastikan bahwa diskusi atau kita langsung terjun ke lapangan itu mencari solusi yang terbaik. Kami juga menerima masukan, apa nih yang mungkin terlepas, kita mungkin terlalu menekankan pembelajaran yang formal sehingga hak-hak anak itu terabaikan. Misalnya ya, pembelajaran itu kan 7 jam sehari, anak-anak kurang waktu untuk istirahat, anak-anak kurang waktu untuk bersosialisasi, baru selesai pelajaran langsung masuk lagi. Nah, ini kan bisa terjadi letupan-letupan nih. Akhirnya iseng, akhirnya ganggu temennya. Ada memang beberapa kasus anak-anak itu karena kalau menurut saya mungkin dukungan dari keluarga juga kurang ya. Mohon maaf misalnya tidak sarapan. Akhirnya yang terjadi adalah bukan bisa fokus untuk belajar, tapi juga mencari pelampiasan ya, ngerjain temennya dulu, ganggu temennya dulu. Nah, ini artinya meskipun kecil, kalau dibiarkan akan jadi besar. Nah, kebijakan kita adalah mengontrol di sekolah bahwa jam pelajaran itu harus juga sesuai dengan aturan. Misalnya ada 2 kali jam istirahat, ada waktu mereka untuk sholat duha, ada waktu untuk menjalankan proyek sosialisasi ekstrakurikuler gitu kan. Nah, itu harus semua dipastikan berjalan. Baik, ya. Itu tadi Afifah untuk tapi bener loh, kalau kita nggak sarapan tuh emosi kita tuh bisa nggak terkontrol ya. Iya betul, karena kalau lapar kan jadi bawaannya emosi gitu ya Said ya. Memang kalau sarapan tuh nasi padang sebenarnya. Itu kayaknya bikin terlalu kenyang ya. Iya, jadi yang ngantuk Said nanti. Si paling sarapan ya kayak. Oke, nanti saya sama Afifah masih lanjut lagi bersama Ibu Ira dan juga Pak Barlin. Tetaplah bersama kami di Ngape.
Masih bersama kami di Ngape. Ngape, obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Tadi sudah kita dengar ya di awal apa saja yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita terkait dengan kasus bully. Dan kalau dari aspek psikologi ternyata usia-usia remaja tuh usia-usia yang penuh semangat, penuh energi. Dan kalau nggak disalurkan, makanya tadi bagusnya disalurkan ya aktualisasi ya Iya Pipa. betul, dan harus bisa ada kontrol ya dari usia remaja seperti itu saya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan menampilkan penampilan dulu dari Nawe Band. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Oh oh oh, meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh oh oh, meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Terima kasih teman-teman Nawe untuk menghadirkan persembahan lagu di hari ini. Kita lanjut lagi ya Pak Barlin. Kalau kita boleh mendengar sharing dari Dinas Pendidikan, ada apa saja Pak kasus-kasus yang selama ini muncul dengan adanya
bullying ini ya, di lingkungan sekolah Pak Barlin? Iya, ya bervariasi ya dari Iya. yang ringan-ringan, misalnya iseng ngerjain teman-teman atau mengerjain guru gitu ya, sampai ke hal-hal yang sudah mengarah ke hal yang kurang baik ya, misalnya tawuran atau mengorganisir misalnya ngajak berantem atau kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah pidana. Nah, artinya anak-anak itu ketika mengalami bully itu harus dari tingkat awal sudah harus diantisipasi. Harus ada orang di sekolah atau di keluarga yang langsung bisa memberikan masukan. Misalnya ketika anak ya itu sudah membuat perilaku-perilaku yang berulang-ulang yang mengarah pada misalnya melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan, itu harus cepat untuk dilaporkan. Nah, selama ini yang menjadi korban itu kan tidak mau speak up ya, tidak mau menyampaikan karena dianggap seperti apa ya, yang memalukan. Padahal banyaknya kasus itu karena terjadi pembiaran gitu ya, baik di sekolah atau di rumah. Nah, seharusnya ketika orang tua mengetahui misalnya anaknya menjadi berperilaku yang kurang yang tidak biasa, tidak normal, itu harus bicara dengan gurunya gitu atau menyampaikan kepada pihak yang lain. Nah, nanti akan dibantu. Contoh kayak kami menangani tawuran ya, tawuran pernah terjadi ketika biasanya kasusnya sepele, hanya karena saling naik kendaraan gitu ya, ngelihat-lihatan lalu terjadi bully kemudian berakhir pada tawuran. Nah, ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan saling mengadakan edukasi di sekolahnya masing-masing, bahwa perilaku tersebut kalau sudah terjadi tidak boleh dipermisifkan. Guru atau orang tua harus bertindak, karena kalau ini diserahkan kepada guru saja atau diserahkan kepada pihak dinas, maka ini akan bisa menjadi presiden buruk. Berapa sih kasus-kasus itu yang bisa selesai kalau hanya diserahkan kepada 1-2 orang. Tapi jika orang tua menyampaikan edukasi dari rumah, di sekolah diperkuat oleh gurunya, kemudian juga ada psikolog atau apa yang membantu ketika ada ini, maka akan lebih mudah tercapai penyelesaian. Dan kami paham bahwa sebenarnya anak-anak itu lebih pada bukan dorongan dari dia ya, tapi mungkin pengaruh perubahan hormon, ikut-ikutan akibat dari tontonan yang tidak baik. Nah, ini kan harus diketahui, harus disampaikan mana sih yang perilaku yang baik dan tidak. Nah, ketika semua mendukung, maka kasus ini insya Allah bisa berkurang lah begitu. Oke. Oke, dari yang diceritakan Pak Barlin tadi kan ini banyak sekali korban-korban bullying yang dilakukan pembiaran seperti itu ya Pak. Jadi apa yang bisa dilakukan dari korban ketika mendapatkan bullying? Apakah dia harus membawakan orang tuanya melapor ke sekolah seperti itu? Silakan. Jadi untuk korban sendiri, mungkin korban harus lebih terbuka dengan apa yang dia rasakan gitu. Dia harus mencari pertolongan pertama, entah orang terdekatnya, baik itu teman ataupun guru yang bisa dia percaya di sekolah gitu, atau orang tua yang ada di rumah untuk bisa menceritakan apa yang sebenarnya dia alami ketika mendapat perlakuan bullying dari temannya gitu. Jadi sikap terbuka inilah yang sebenarnya perlu untuk ditanamkan ke diri anak gitu ya, supaya dia bisa mau terbuka dengan apa yang dirasakan. Kemudian ketika anak itu masih ya untuk bisa terbuka kan memang perlu waktu ya. Nah, ketika dia masih tertutup dan tidak mau menceritakan sesuatu gitu, harusnya orang terdekatnya itu lebih peka dengan kondisinya. Jadi contohnya orang tuanya ya di rumah, biasanya anak ini sering habis makan tuh nonton TV atau tertawa atau main HP dan sebagainya, tapi kenapa dia habis makan sekarang masuk ke kamar ya, lalu lebih lama di kamar dan sebagainya. Harusnya orang tua tuh peka dengan perubahan yang terjadi signifikan pada diri anaknya. Ada apa? Jadinya orang tua yang akhirnya membuka dirinya untuk bertanya kepada anaknya apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh anak gitu. Atau mungkin perilaku itu mungkin nggak terlihat di rumah, tapi terlihatnya justru di sekolah. Nah, berarti gurunya harus juga lebih peka terhadap kondisi anak ini. Misalnya si anak ini awalnya aktif atau nilai-nilainya bagus di sekolah, tapi ternyata kok ada penurunan nilai dan nilai itu turun secara signifikan. Ada apa? Nah, anaknya perlu dipanggil untuk supaya dia bisa cerita, atau mungkin teman dekatnya yang mungkin anak ini nggak mau cerita dan sebagainya, panggil teman dekatnya. Itu di sekolah mungkin terlihat lebih iya, betul.
lebih suka melamun, melamun misalnya, ya, jadi kayak suka melamun atau suka ibaratnya tuh di kelas itu kalau ditanya gurunya nggak nyambung, misalnya awalnya anak ini berprestasi lalu kenapa tiba-tiba jadinya cukup beda jauh gitu dari kemampuan sebelumnya gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh guru di sekolah. Anak jadi lebih menutup diri ya, Iya Bu, ya? betul, cenderung menutup diri. Oke, Pak Barlin, kalau di sepanjang tahun 2022 ini kasus-kasus apa yang terjadi selama, kan tadi kan jumlahnya sampai 300-an kan, berarti artinya apakah ada tren sendiri dengan kondisi yang tadi katanya anak-anak ini dekat dengan dunia digital atau seperti apa Pak Barlin yang tercatat datanya? Ya, sebagian besar dari data yang kita lihat itu adalah pengaruh dari pandemi ya. Pandemi yang cukup lama 2 tahun itu membuat anak terbiasa untuk tidak berinteraksi satu sama lain. Mereka mungkin belajar melalui Zoom atau Google Meet ya, sehingga interaksi dengan teman-temannya itu terbatas. Nah, ketika kita sudah memulai pembelajaran tatap muka, itu tidak kita siapkan secara baik ya, sehingga ketika mengumpulkan anak-anak yang sudah biasa individu itu ke dalam kelas, terjadilah konflik mereka nggak biasa sama-sama, nggak biasa menghargai, nggak biasa harus bekerja sama. Nah, kasus-kasus ini kalau saya lihat secara umum sering terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan antar anak-anak gitu ya. Misalnya harus masuk kelompok, harus mereka disiplin, harus mereka ya jangan ini, dulu kan jarang mandi ya, tiba-tiba harus mandi disiplin gitu ya, pakaian harus rapi. Ini ternyata mendatangkan banyak perubahan perilaku yang agak kesulitan. Nah, dari kasus yang kita lihat yang paling sering adalah bully itu karena mungkin melihat temannya bisa lebih disiplin, lebih baik, akhirnya dia cemburu atau iri. Nah, kasus yang paling besar adalah kasus perkelahian ya, atau saling ejek, ya itu yang paling besar. Tetapi juga ada kasus-kasus, misalnya ini mohon maaf, ini sudah ada kasus seperti kekerasan seksual, dan ini memang kita membutuhkan bantuan dari dinas lain seperti perlindungan anak dan dinas yang lain untuk membantu, karena secara psikologis ini artinya anak-anak ini korban dari pertama pandemi, yang kedua juga budaya-budaya yang mungkin berasal dari keluarga atau lingkungan yang toksik gitu ya. Yeah. Nah, kita berharap ini integrasi. Tidak mungkin dinas pendidikan sendiri bisa menyelesaikan atau sekolah. Harus ada dukungan dari siapa saja. Termasuk dari orang tua harus lebih terbuka, harus lebih suportif dalam mendukung anaknya. Kan kebanyakan orang tua begini, begitu anak ada kasus dia langsung pindahkan sekolah. Nah, memindahkan sekolah ini bukan solusi yang terbaik gitu ya. Mungkin itu malah justru akan berakibat dia akan bermasalah lagi di tempat yang baru. Nah, jadi dukungannya mungkin adalah ketika ada rekomendasi yang didapat dari diskusi atau orang yang memang merekomendasikan, didukung gitu. Misalnya harus disiplin, jangan dulu banyak main HP atau keluar malam. Itu kan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, sehingga anak-anak itu terbiasa bahwa di dunia orang dewasa adalah kami dituntut untuk disiplin, berperilaku yang baik. Nah, ini nanti akan terbawa sampai ke sekolah dan mungkin untuk kehidupan dia yang selanjutnya begitu. Oke, dari sekian banyak kasus di Kota Samarinda sendiri, dari Dinas Pendidikan itu setiap harinya itu ada berapa laporan, Pak, yang diterima? Tadi yang sudah saya sampaikan itu kan sekitar 300 ya, setahun. Nah, artinya 1 atau 2 kasus per hari yang biasanya dilaporkan. Oke. Ibu, kalau misalnya melihat kondisi saat sekarang ini, apakah sebenarnya dari pihak sekolah perlu ada program khusus misalnya untuk pendampingan kepada anak-anak misalnya di sekolah? Karena kan biasanya orang tua juga kita punya pemikiran ketika anaknya di sekolah sudah merasa aman, di rumah tidak terjadi apa-apa, malah di sekolah perundungan itu terjadi. Sekolah harusnya menjadi tempat aman buat anak-anak, malah itu menjadi tempat yang mengkhawatirkan. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dari tanggapan Ibu sendiri? Oke, memang perlu untuk ada
program khusus ya yang bisa menjembatani bagaimana selain dari ekstrakurikuler tadi supaya untuk ada aktualisasi diri bagi anak, mungkin ada kerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Contohnya seperti misalnya membuat posyandu remaja misalnya. Dengan adanya posyandu remaja, anak-anak itu juga tahu bagaimana cara mereka berpikir tentang orientasi masa depan, kemudian motivasi berprestasi, kemudian juga ada materi-materi tidak hanya secara psikologis saja, tapi juga edukasi terkait dengan kesehatan, misalnya tentang anemia, lalu juga tentang, karena kan di usia remaja itu anak-anak perempuan terutama udah mulai haid dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu tahu ada edukasi nih ketika haid ini, gizi-gizi apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian juga selain itu juga seperti posyandu pada umumnya misalnya ya, ada pengukuran tinggi badan gitu, berat badan, lalu juga ada edukasi tentang gizi, kemudian juga dan sebagainya gitu. Dan di situ anak-anak juga jadi akan mudah terbuka gitu. Berdasarkan pengalaman saya sendiri pribadi pada saat memfasilitasi posyandu remaja di Surabaya gitu ya, anak-anak itu jauh lebih terbuka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ketika ada di dalam forum posyandu remaja gitu. Mbak saya itu gini-gini, jadi dia mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, mau menceritakan, lalu mencari solusinya secara pribadi dan sebagainya. Nah mungkin itu adalah satu program khusus dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, mungkin jadi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan membuat suatu program posyandu remaja di sekolah, misalnya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu di suatu sekolah-sekolah tertentu. Oke. Ya, kita masih berlanjut ya membahas mengenai kasus perundungan yang terjadi di sekolah ya. Viva, ini pekerjaan tidak mudah dan para orang tua memang harus punya punya kepedulian. Tadi dikatakan dari aspek psikologi orang tua harus peka dan sekolah pun juga harus guru-guru terutama ya. Iya, orang tua juga harus peduli ya dengan keadaan anaknya di rumah seperti apa. Oke. Kami akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami di Ngape. Masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Ya, sebelum kita lanjut ya Viva untuk membahas mengenai kasus bullying yang terjadi di sekolah, kami di Ngape hari ini kembali ingin mengajak untuk mengikuti informasi dari tim liputan kami. Ini dari Kota Balikpapan mengenai Polda Kalimantan Timur yang mengamankan ABH usai membawa 5 kg sabu-sabu. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seorang anak berhadapan dengan hukum. ABH ditangkap jajaran Ditres Narkoba Polda Kaltim karena terlibat kasus narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 5 kg. Anak berhadapan hukum ABH berinisial AH 17 tahun digiring tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim
AH ditangkap karena nekat menjadi kurir sabu di kota Samarinda. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Polri Kinaldo mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. AH dilaporkan beberapa kali telah mengantarkan sabu kepada seseorang di kawasan Sempaja, kota Samarinda. Dari hasil penyelidikan, AH diketahui sudah 2 kali mengantarkan sabu di wilayah setempat dengan upah hingga 60 juta rupiah sekali mengantar. Dari tangan AH, polisi menyita barang bukti seberat 5 kg sabu. Meski AH masih berstatus di bawah umur, polisi telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk tetap menjeratnya dengan pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Iya. Walaupun anak-anak memang kita sebenarnya harus berhati-hati ya, kalau yang namanya urusan narkotika ini tidak ada ampun ya. Apalagi usianya masih muda ya, Masih Said muda. ya, masa depannya masih panjang, tapi Iya. sudah terjerat dengan kasus yang narkoba seperti Iya, itu. ini juga sebenarnya kaitannya dengan apa yang kita bahas pada hari ini ya. Iya. Ketika bully terjadi, anak-anak itu bisa jadi depresi, malah bisa merujuk pada kriminalitas yang lainnya. Iya, dampak mental. Dan dari di segmen pertama tadi, segmen kedua, kan Bu Mira mengatakan bahwa ada pelatihan-pelatihan khusus. Apa perlu nggak ada pelatihan khusus juga untuk orang tua atau guru agar bisa lebih paham dengan memahami keadaan anak seperti itu? Ya, jadi memang sebenarnya menjadi perhatian dari dunia pendidikan sebenarnya untuk bisa bagaimana orang tua dan guru ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain, dan memang perlu adanya untuk misalnya tiap bulan untuk mengadakan mungkin seminar atau kegiatan edukasi bagi orang tua dan guru, tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana proses pengasuhan dan pembelajaran di sekolah, tapi juga mungkin ada edukasi terkait dengan bagaimana untuk saling berkomunikasi. Jadi ada proses jembatan komunikasi antara orang tua dan guru. Selama ini yang saya amati gitu ya, komunikasi antar orang tua dan guru itu rata-rata hanya sebatas, jadi kalau misalnya anaknya punya masalah, guru baru menghubungi ke orang tua, atau yang sebaliknya gitu. Jadi memang komunikasi ini perlu ada jalinan yang konsisten gitu. Jadi tidak hanya sekedar ketika terjadi permasalahan, tapi juga memang ketika anaknya ada perubahan yang baik, kemudian itu juga perlu dikomunikasikan dan apa yang bisa dipertahankan dan sebagainya gitu. Oke, jadi ini komunikasinya nggak hanya cuma di WA grup Iya, sekolah aja ya. betul. Jadi perlu ada ketemu lah bareng gitu ya, untuk mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, Melakukan untuk sharing-sharing iya, seperti sesi itu. sharing dan sebagainya. Oke. Dari Dinas Pendidikan, adakah Pak Barlin penanganan kasus yang masih rumit dan masih berlarut hingga saat sekarang masih menjadi concern dari Dinas Pendidikan, Pak Barlin? Iya, jadi kalau kasus yang rumit mungkin sebenarnya tidak ada ya. Yang kita lakukan ini kan misalnya penanganan kasus itu membutuhkan waktu yang agak panjang, mungkin 1 bulan. Nah, kenapa harus panjang? Karena kadang kasus-kasus itu tidak hanya terkait dengan situasi di sekolah, tetapi juga harus melibatkan pihak-pihak yang kompeten, ya, psikolog, kemudian juga dari menghadirkan orang tua itu juga salah satu yang menjadi kesulitan, karena ketika ada kasus-kasus itu sering orang tua tidak mau hadir. Nah, padahal ketika kita mengumpulkan atau menjembatani penyelesaian itu, mereka harus hadir. Nah, kesulitannya adalah misalnya bapaknya kerja, ibunya ada bisnis. Nah, ini yang sulit. Padahal keterlibatan mereka itu sangat mendukung untuk penyelesaian kasus yang dialami oleh anaknya. Nah, Kota Samarinda itu kebetulan nih besoknya ada acara. Kami ngadakan acara orang tua sebagai sahabat anak. Nah, kenapa kami telurkan itu kepada orang tua nih, khususnya kami undang, karena kami menganggap persoalan-persoalan di anak-anak itu 90% itu bisa diselesaikan di keluarga sebenarnya. Ketika 90% bisa diselesaikan di rumah. Ya, Oke. karena bawaannya itu kan ke sekolah itu kan hanya 7 jam. Sebelumnya kan ada dari rumah. Jadi persiapan berangkat ke sekolah, mungkin ada komunikasi, ada perhatian yang kurang. Nah, itu kan sebenarnya
Ketika orang tua pekat seperti disampaikan oleh Ibu Mira tadi, maka banyak persoalan-persoalan itu bisa selesai. Anak-anak kan bisa cerita, "Mah, ini PR saya banyak, terus saya juga harus ikut eskul, nah ini gimana solusinya?" Nah, kalau orang tua memberikan solusi kan selesai. Ya deh mama yang bantu nganterin atau nyiapin makanannya, selesai. Ketika hal itu tidak ada respon, tidak ada harapan seperti yang diharapkan oleh anak, disitulah mulai terjadi permasalahan. Nah, jadi saya menganggap keluarga adalah pendidikan yang paling utama dan pertama. Nah, ketika itu selesai di tingkat keluarga, insya Allah nanti di sekolah bisa fokus kepada akademisnya, masa depan gitu kan, mungkin gitu. Baik. Sebelum lanjut lagi kita ngobrol bersama Pak Baran dan juga Ibu Mira, kami pun juga berdua punya informasi lagi nih seperti biasa di Ngapeh. Ya, Pipa, kita akan meluruskan informasi-informasi ya. Informasi yang disinformasi atau hoax ya, bagaimana beritanya? Oke. Berikut ini. Coba kita tampilkan gambar visualnya. Ini mengenai Antara TV menyiarkan pengumuman perubahan Domestic Market Obligation atau DMO sawit. Jadi ini gambarnya sudah kami tampilkan. Beredar informasi yang menyebutkan Presiden Joko Widodo mengumumkan perubahan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO terhadap produsen minyak kelapa sawit merebak pada pekan terakhir di bulan November 2022. Pernyataan tersebut diklaim tersiar melalui Antara TV sebagai kanal audiovisual Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara. Ya, faktanya dilansir dari antaranews.com, informasi tersebut dibantah langsung oleh Direktur Pemberitaan LKBN Antara Ahmad Munir yang mengatakan bahwa pesan berantai di WhatsApp yang berisi pengumuman perubahan kebijakan DMO minyak kelapa sawit bersumber dari antara data yang tidak benar. Jadi kategori berita ini adalah disinformasi atau hoax. Ya. Kita lanjut lagi untuk pencegahan bullying di sekolah. Nah, tadi menarik ini kan ada program orang tua menjadi sahabat ya, kalau kita sekarang tuh bilangnya bestie lah ya, buat anak-anak remaja gitu kan. Nah, bagaimana caranya sebenarnya kalau tadi dikatakan ya Bu Mira 90% tumbuh kembang anak, permasalahan anak-anak itu bisa selesai di rumah. Bagaimana caranya membangun komunikasi yang hangat kepada anak-anak itu sebenarnya gimana, Bu Mira? Iya, jadi memang ada beberapa trik ya, apalagi kita berkomunikasi dengan remaja, di mana remaja itu punya idealisme sendiri gitu dibandingkan dengan usia-usia sebelumnya. Kalau di usia 6 tahun, 7 tahun masih mau diperintah oleh orang tua, ya betul masih mau. Tapi anak remaja ini dia ibaratnya punya idealisme sendiri. Aku nggak mau pilihan mama tuh nggak bagus, jadi nggak cocok buat aku. Aku tuh harusnya udah nggak boleh lagi. Mama tuh harusnya udah nggak nganter-nganter aku lagi dan sebagainya. Karena di masa transisi itu mereka ingin melepaskan diri dari orang tua. Sementara orang tua masih merasa bahwa anak ini adalah tanggung jawabku dan aku harus tetap ngedidik dia dan sebagainya. Tapi anak ini ya akhirnya dianggap orang tua sebagai anak pemberontak. Padahal sebenarnya ada beberapa trik komunikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, tanyakan apa yang menjadi kemauan anaknya, kemudian komunikasikan orang tua itu harapannya seperti apa ke anaknya. Jadi ketika mengkomunikasikan antara ekspektasi orang tua dan keinginan anak, itu ketemulah jalan tengahnya gitu. Nah, ketika ketemu jalan tengah mulailah negosiasi di situ. Gitu. Nah, trik negosiasi ini gitu ya, ini akan jauh lebih positif ketika orang tua menghargai pendapatnya anak. Jadi bukan negosiasi ujung-ujungnya adalah pilihan orang tua aja. Iya, balik lagi ke orang tua. Ya nggak mau lah, mama tuh maunya gini gitu. Tapi juga mengkomunikasikan bahwa oke, kita pilih pakai pilihan kamu, tapi konsekuensinya nanti akan begini loh dan begini. Gitu. Jadi negosiasi tetap sebutkan apa yang kalau kamu pilih A, berarti konsekuensinya nanti akan seperti 1, 2, dan 3. Kalau kamu pilih B, nanti konsekuensinya akan seperti ini, gitu. Kamu pilih yang mana? Gitu. Jadi memang memberikan pilihan-pilihan itu membuat anak merasa dia dihargai, bahwa sosoknya itu ada. Salah satu kenapa ada perilaku bullying atau pelaku bullying ini adalah ketika dia di rumah itu tidak dihargai. Jadi ketika di rumah tidak dihargai, dia akan mencari tempat di mana dia dihargai. Nah, ketika dia di sekolah, dia itu lebih superior, lebih dihargai karena dia lebih lebih dianggap sebagai penguasa di sekolah, sehingga dia bisa menindas anak-anak yang lemah. Nah itu, nah ketika balik lagi ke rumah, dia balik lagi jadi sosok yang kerdil, yang tidak dianggap oleh keluarga atau dianggap kamu anak kecil tahu apa dan sebagainya.
Gitu. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di sesi akhir, tapi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu bisa memberikan closing statement, mempertegas lagi apa yang kita bahas hari ini ya. Dari Ibu Mira, apa yang Ibu Mira ingin sampaikan ke seluruh masyarakat pemirsa terkait dengan kasus bullying ini? Silakan Bu. Oke, baik untuk kasus bullying sendiri sebenarnya untuk pencegahan ataupun penanggulangan terjadinya perilaku bullying ini sebenarnya perlu ada kerjasama antar banyak pihak yang salah satunya adalah keluarga dan sekolah gitu, dan memang adanya orang tua yang terbuka, kemudian keluarga yang mau menerima kondisi anak, apalagi memahami bahwa kondisi remaja itu berbeda dengan kondisi di masa mereka anak-anak, sehingga orang tua juga perlu banyak belajar gitu ya bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan anak ataupun dengan berbagai pihak itu, salah satunya juga terbuka dengan sekolah seperti itu. Dan memang satu lagi orang tua juga memang sebenarnya penanggulangan itu betul tadi kata Pak Barin bahwa 90% sebenarnya bisa diselesaikan dengan pihak keluarga, dan memang perlu orang tua yang lebih bisa menghargai kondisi anak ataupun yang lebih peka dengan kondisi anaknya seperti itu. Oke. Dari Pak Barin, Dinas Pendidikan, apa yang Pak Barin sampaikan? Ya, Sebagai closing statement. ya sebagai closing statement ya kami mengimbau ya kepada semua pihak ya, ada sebuah kalimat ya dalam bahasa Inggris mengatakan it takes a whole village to educate a child. Artinya perlu banyak orang untuk mengedukasi seorang anak gitu ya, tidak hanya orang tua tetapi juga sekolah, mungkin juga pembuat kebijakan, bahwa ketika kita berbicara terkait dengan tumbuh kembang anak, maka itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mendukung penyelesaian permasalahan. Juga kita membuat semacam kebijakan yang menjadikan anak-anak itu merasa aman, baik di rumah, di sekolah, di mana aja. Kita jadikan bahwa anak-anak itu adalah investasi masa depan, sehingga kalau kita bisa mengedukasi mereka, bisa mendorong mereka untuk menjadi generasi yang bahagia, yang tidak jatuh ke bahaya bully, maka masa depan negara kita akan berada di sana, akan menjadi pemimpin bagi bangsa kita yang lebih baik, mungkin begitu. Baik. Pak Balin, terima kasih. Bu Mira, terima kasih untuk waktunya berbagi bersama kami semua di Ngape. Dan Afifah, akhirnya Akhir kata, saya Viva Asma, pamit undur diri. saya Tusein, sebuah persembahan lagu terakhir dari Newe yang akan menutup kebersamaan kita di Ngape. Sampai ketemu lagi untuk obrolan kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memiliku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua